Halo, selamat sore. Semoga belum ngantuk-ngantuk banget. Setelah ini adalah presentasi terakhir dari sesi di sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Liviani Putri, teman-teman bisa panggil saya Livi, dan juga bersama rekan saya. Kenalkan, nama saya Adi. Kita adalah country representative untuk Indonesia untuk Erasmus. Dan di sini ada 3 boneka. Jadi siapa yang bertanya akan dapat boneka. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, sudah familiarkah dengan beasiswa Erasmus Plus? Boleh angkat tangannya? Siapa yang sudah familiar? Oke. Yaudah, kita presentasi nggak nih? Udah banyak yang familiar soalnya. Mungkin ada pertanyaan dulu, Erasmus itu apa? Iya, betul. Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar, tadi di booth juga banyak ya yang nanya, Kak, ini beasiswanya apa sih? Dan kayak gimana sih, apa sih yang membedakan dengan beasiswa di institusi ataupun di institusi lainnya? Iya, nggak apa-apa, dilanjut aja. It's okay. Nah, cakep. Oke. Apa sih Erasmus Plus? Mungkin banyak yang tadi sudah mampir, sudah tanya-tanya juga sama teman-teman teman-teman alumni. Jadi kalau teman-teman datang ke booth Erasmus yang pakai baju biru-biru ini, mereka adalah alumni, baik itu alumni dari program IMJM atau program untuk master, dan juga teman-teman dari program pertukaran pelajaran. Jadi Erasmus Plus adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa untuk mereka belajar atau merasakan pendidikan di Eropa secara penuh. Fokusnya ada di pendidikan, training, youth, and also sport. Dan ini membiayai academic mobility, jadi dan juga cooperation projects yang melibatkan university partnerships. That's why akan ada banyak sekali program di sore hari ini yang akan kami paparkan. Seperti itu. Silakan Adi di MGM. Salah satunya Erasmus itu yang paling terkenal itu adalah Erasmus Mundus Joint Master. Jadi apa bedanya Erasmus Mundus Joint Master sama S2 lainnya? Jadi di Erasmus ini kita nanti akan apply ke program. Sekarang itu ada 192 program yang namanya ya, di mana macam-macam dari science, IT, politics, laws, ekonomi, dan kalian bisa cek juga di websitenya di MGM Katalog atau Google aja MGM Katalog. Nah, di mana nanti itu kalian pilih, itu ada beberapa program nih, di mana masing-masing program itu minimal akan pindah ke 2 negara ya minimal ya. Jadi misal contoh, nah ini, misal contoh nih, kalau kita mencari buka bentuknya katalognya itu seperti ini, nanti saya saranin sih tetap cari satu-satu ya. Kadang-kadang kalau misal kita keywords, misal kita cari yang paling atas International Master, kita search yang ini, belum tentu dia muncul di sini. Jadi kalau saranku sih tetap cari satu-satu yang kira-kira program yang kalian inginkan. Nah, jadi itu keunggulannya Erasmus itu yang tadi saya bilang itu kita akan pindah-pindah setiap semester, tergantung dari programnya itu udah kerjasama dari universitas mana saja. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, ini program saya dulu, Euro Aqua. Jadi nanti itu kadang-kadang di siap program itu, kalau kita di tahun kedua kita sudah bisa milih penjurusan yang lebih lanjut. Nah, contoh nih, saya dulu semester 1 itu di Prancis, di Jerman, tapi saya bisa milih antara 3 universitas itu. Tapi ada beberapa program yang udah menentukan, kamu semester 1 harus di Jerman, mau semester 1 di Polandia, itu udah ada ya kadang-kadang program itu. Jadi tetap dicek aja setiap program. Terus lanjut, jadi itu kalau di Erasmus sendiri itu sekarang itu tidak terbatas dari Uni Eropa saja. Jadi ada beberapa program yang semester 3-nya ke Australia, ada yang ke Cape Town Afrika Selatan, itu tergantung programnya masing-masing. Jadi kapan pembukaannya? Pembukaannya udah mulai sekarang dari Oktober sampai Desember, Januari atau awal Februari tergantung program. Nah, apa sih yang didapetin itu? Jadi kalau di Erasmus itu sekarang programnya itu kita mendapatkan 1.400 euro per bulan. Nah, itu
terserah kalian mengatur keuangannya seperti apa. Jadi kalau mungkin pernah tahu Erasmus dulu, Erasmus kalau dulu skemanya adalah 1.000 per bulan, tapi ada uang travel 3.000. Sekarang mulai dari tahun 2023 diganti menjadi 1.400 ini, uang travelnya masuk ke situ. Tapi kumulatifnya sih lebih besar ini sedikit. Oke, jadi apa aja yang requirementnya? Jadi requirementnya yang dibutuhkan adalah CV, motivation letter, rekomendasi letter, 2 rekomendasi letter ya. Nah nanti tes untuk IELTS itu minimal 6,5. Tapi ada beberapa program yang IELTS-nya itu butuh 7. Itu biasanya program sosial, nanti bisa dicek sendiri ke programnya masing-masing. Terus diploma, motivation letter, sama CV. CV biasanya menggunakan CV yang dari Europass, bisa di-search saja di Google Europass. Nanti kalau misal nggak ada di program itu state harus Europass, ya kalian bisa membuat CV-nya setidaknya yang mirip-mirip seperti Europass. Oke, jadi ini pendaftarannya. Pendaftaran mulai dari sekarang, Oktober yang tadi saya bilang, Desember, Januari. Nanti approval itu biasanya bulan April, Mei, nanti announcement Mei. Nanti berangkatnya Agustus, September, atau Oktober tergantung dari negara yang kalian tuju. Oke, jadi kalian bingung kan, aduh itu kan pindah-pindah negaranya, ijazahnya gimana tuh? Nah nanti ijazahnya itu jadi satu seperti ini, yang joint degree. Nanti ada beberapa universitas yang tanda tangan. Oke, selanjutnya akan ditantang lagi. Oke, thank you Adi. Ada mau absen sedikit yang masih S1, boleh angkat tangannya? Yang masih S1? Oke, cukup banyak, lumayan. Ada yang dosen? Oke, gak ada. Gak apa-apa. Ini adalah program berikutnya dari Erasmus Plus, adalah Higher Mobility Project for Students and Staff. Jadi program ini adalah program yang kerjasama yang memungkinkan untuk mahasiswa dari jenjang S1, S2, atau S3 mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Eropa, tapi dengan program pertukaran. Jadi pertukaran pelajar ataupun program pertukaran dosen. Banyak pertanyaan yang diterima tadi di booth. Bagaimana sih caranya, khususnya untuk S1? Boleh lanjut? Lanjut boleh? Program ini terbuka untuk sekali lagi untuk S1, S2 dan juga S3. Durasinya 60 hari sampai 12 bulan. Jadi tidak pernah sama, karena kembali lagi kunciannya kalau di program mobility baik itu student atau staff adalah di cooperation dari kampus. Jadi teman-teman boleh cek lagi di kampusnya apakah punya partnership dengan kampus di Eropa dan juga sudah mengajukan kerjasama bersama dengan Erasmus. Dan di situ juga Erasmus Plus. Jadi di situ bisa dilihat termnya itu bisa macam-macam. Jadi antar satu kampus dengan kampus lain termnya nggak mungkin sama. Kalau saya dulu termnya di 6 bulan, tapi ada teman saya juga yang termnya 1 tahun. Jadi itu bisa dicek kembali. Lanjut. Ya, ini juga ada Student Mobility for Traineeships, itu juga terbuka untuk S1 sampai dengan S3, dan kembali lagi ini ke settlement kerjasamanya. Jadi mungkin bisa dicek di kantor urusan internasionalnya, atau mungkin nanti sepertinya bulan-bulan akan datang akan ada sesi khusus untuk institusi baik itu kampus atau organisasi untuk kerjasamanya. Lanjut. Nah, ini adalah lecture atau staff mobility, sifatnya mirip seperti students. Tapi kalau students itu belajar di kampus dengan jurusan yang sudah mereka ambil di S1-nya. Lalu untuk lecture atau staff ini sifatnya adalah mereka mengajar. Jadi mereka antara dua institusi mengirimkan masing-masing dosen ataupun staffnya untuk mengajar ataupun merasakan bagaimana sih mengajar di institusi partner seperti itu. Lanjut, ya. Ini juga sama seperti mobility pada umumnya, bisa dilanjut. Ya. Nah, ini basic requirements-nya. Mungkin perlu dicatat kalau teman-teman kepengen kampusnya juga bisa ikutan berpartner dan bisa ikut program student exchange atau lecture exchange, yaitu punya partnership establishment dan make sure embassy-nya ada di Indonesia. Lanjut. Punya international office di kampus, harusnya saya percaya semuanya harusnya sudah punya di kampus masing-masing. Dan juga setiap tahunnya, sebenarnya program yang tidak terlalu banyak terdengar ketimbang IMJM, tapi setiap tahunnya ada lebih dari 200 mahasiswa dan juga dosen yang mendapatkan grant ini untuk short term study ataupun teaching. Ini ada PhD. Nanti akan ada besok ya sesinya ya dia, besok pagi, jadi yang mau ambil S3 datang pagi.
bangun pagi. Sekalian CFD ya. Canda. Nah ini adalah Your Access untuk akses untuk mencari research di ataupun S3 di Uni Eropa. Besok akan diterangkan lebih banyak. Nah, ini untuk websitenya. Jadi kalau intinya sih kalau Your Access itu kalau S3 di Eropa itu kita nanti seperti cari kerja ya. Nanti tinggal research saja, mungkin keywordnya ditambah PhD, position, di mana nanti udah ada research yang sudah mereka punya, nanti kalian tinggal apply. Jadi nanti bisa tanya sendiri ke dua wanita ini ya kalau terkait S3. Dan ini scholarship benefits-nya ya seperti mungkin kalau mau tahu lebih banyak bisa nanti ngobrol sama teman-teman alumni yang ada di booth. Tapi satu hal yang banyak teman-teman alumni appreciate sampai hari ini adalah they're growing a lot, they're growing so much in their interpersonal skills. Terus mereka bisa jadi expand untuk belajar bahasa baru, dan banyak yang merasa kayak ternyata belajar bahasa itu semenyenangkan itu, dan ternyata bisa membuka banyak opportunity ya ternyata setelah nanti lulus S2 ataupun S1, S2 ataupun S3. Dan academic experience pasti khususnya IMJM karena merasakan pengalaman belajar di 3 sampai 8 negara, ada di kami di dalam yang sampai 8 negara berpindah, itu juga sangat-sangat membantu dia untuk punya pengalaman akademik yang lebih luas, dan itu pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan di tempat lain. Lanjut, lalu ya tadi ya sudah disampaikan lulus dengan dual atau joint degree, kemudian bonus karena di Uni Eropa bisa traveling sembari belajar di sela-sela maupun setelah ujian, dan yang paling terakhir tidak ada komitmen setelah lulus. Jadi kalau mau kerja, banyak alumni kami yang juga melanjutkan bekerja di Eropa ataupun melanjutkan PhD di Eropa. Kalau di belahan bumi lainnya juga? Ya, di belahan bumi lainnya juga bisa. Banyak opportunity-nya sekarang. Lanjut, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, 1, 2, 3, oke banyak. Yang mana Di? Kakak yang baju kotak-kotak hitam, boleh dibantu? Atau saya kejar? Oh oke, udah ada. Baju kotak-kotak hitam putih berhijab.